Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2. We'll tell you about dimensions of meaning. In the dimensions of meaning, we have 8 submaterial in here. The first is reference and denotation. Number 2, connotation. Number 3, sense relations. 4, lexical and grammatical meanings. 5, morphemes. 6, homonymy and polysemy. 7, lexical ambiguity. And now the last is sentence meaning. So the first submaterial will be reference and denotations. Okay, the first material is about reference and denotation. What is reference and denotation? Both reference and denotation are the relation between a language expression, a lexical unit, and whatever the expression object. So, in what way do they difference? Reference is the relation between a specific expression. For example, bull refers to a male cow. Indenotation refers to a class of objects or individuals. For example, bull denotes a class of animals. Okay, to make it easy, I will use Indonesian language. Jadi, perbedaan antara reference dan denotation adalah referensi itu hubungan antara ekspresi tertentu, sedangkan denotasi mengacu pada kelas objek atau individu. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa contohnya itu adalah bull. Bull adalah banteng. Di referensi, banteng mengacu pada sapi jantan, sedangkan di denotasi, banteng menunjukkan kelas hewan. Jadi, referensi berkaitan dengan situasi penggunaan bahasa tertentu, termasuk apa yang mungkin dibayangkan oleh pembicara. Sedangkan, denotasi adalah pengetahuan yang mereka miliki yang membuat penggunaannya berhasil. Okay, the second material is about connotation. The affective or emotional association it allies, which clearly need not to be the same for all people who know and use the word. Connotation refers to the personal aspect of meaning, the emotional association that the word arouses. Jadi, konotasi mengacu pada aspek pribadi makna, asosiasi emosional yang dipatuhi kata. Di sini berarti setiap manusia memiliki pandangannya sendiri terhadap kata konotasi. Example connotation. The dog have a certain denotation and may refer to a very common four-legged animal. However, for the Eximus, a dog is an animal for pulling a sled. The Parses, a dog regarded an early scourge. Hindus, dog as a great pet. American, dog a pet, a guardian. How about you? What you feel is the connotation meaning. Jadi, konotasi itu bervariasi menurut pengalaman individu, tetapi karena orang memiliki pengalaman yang sama, beberapa kata memiliki konotasi yang berbeda. For example, that violin and that fiddle, automobile and car, and advance, fire and conflagration, thin or slender or svelte or skinny. Okay, the next material is sense relation. The meaning that a lexeme has because of its relationships with other lexemes they are associated with in an utterance is the sense of the lexeme. The sense of an expression is the relation between the expression or a word, a phrase, or a lexeme with its reference. Dalam kata lain, the sense adalah relasi antara bentuk dan arti. Sebagai contoh, tentu akan masuk akal untuk berkata John walked dan juga masuk akal untuk berkata an hour elapsed. Walked and elapsed memiliki arti yang sama yaitu berjalan atau berlalu. Namun penggunaannya berbeda.
Arti elapse itu berhubungan atau digunakan untuk yang berkaitan dengan jam, detik, menit, hari, tetapi tidak untuk kata benda seperti John. Contoh lainnya adalah window broke. Tom broke the window. Dalam dua kalimat ini, yang terjadi pada jendela itu sama, tetapi perbedaannya adalah pada kalimat pertama. Kata broke atau rusak sama maknanya dengan became broken atau telah jadi rusak. Dan pada kalimat kedua, broken sama artinya dengan caused to be broken atau menyebabkan jadi rusak. Dari contoh ini, kita tahu bahwa kata sifat pun juga memiliki arti yang berbeda. Sebuah leksim tidak hanya memiliki arti, tetapi juga memberikan kontribusi pada makna dari unit yang lebih besar, frase atau kalimat. Contoh lainnya adalah a happy child, a happy family. Dari contoh ini, kita tahu bahwa kata happy jika digabungkan dengan kata yang memiliki fitur orang seperti child atau family akan memiliki arti who enjoys happiness atau siapa yang menikmati kebahagiaan. Jadi, artinya adalah a happy child adalah anak yang menikmati kebahagiaan. Dan contoh yang kedua adalah a happy accident, a happy experience. Contoh kalimat kedua ini menggabungkan kata happy dengan kata yang memiliki fitur kejadian, such as accident or experience, yang kemudian sama artinya dengan produce happiness atau membuat kebahagiaan. Contoh ketiga adalah a happy story, a happy report. Dalam contoh ini, kata happy yang digabungkan dengan kata berfitur percakapan seperti story atau report memiliki arti containing a happy events or events. There are two kinds of sense relation. The first is syntagmatic, the second is paradigmatic. Syntagmatic is a relation that deals with how each word should be arranged in order to give wider meaning. Jadi, hubungan sintagmatik melibatkan urutan tanda-tanda yang menciptakan makna secara keseluruhan. Sintagmatik sendiri adalah tentang penentuan posisi. Contohnya seperti ant kills mosquito, mosquito kills ant. Nah, dari kedua kalimat tersebut menggunakan kata-kata yang sama, tetapi perbedaan urutan atau hubungan sintagmatiknya memberikan dua arti yang sangat berbeda. Next is paradigmatic, where a word has set of possibilities and some sense in meaning with other word. Jadi, paradigmatik adalah kata-kata yang bisa memiliki arti yang sama, tetapi masing-masing berbeda. Relasi ini juga mensyaratkan bahwa istilah pengganti yang digunakan harus secara gramatikal. Nah, contohnya, Mary has 3 kids. Jadi, kids di dalam kalimat ini dapat diganti dengan kata children, toddlers, son or daughter, or even offsprings. Next material is lexical and grammatical meaning. The first is lexical meaning, is the meaning of individual word. Jadi yang dimaksud dengan lexical meaning atau makna leksikal adalah makna yang bersifat persisten atau tetap dan tidak terikat dengan kata lainnya atau dalam kata lain berdiri sendiri. Makna leksikal sering juga disebut dengan makna yang sesuai dengan kamus. Contohnya, kata house yang berarti a building for human habitation dan kata shoe yang berarti a covering for the foot. Grammatical meaning are expressed by bound morphemes, by function words, and by arrangement of forms in a sentence. Yang dimaksud dengan grammatical meaning adalah makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakaiannya. Hal ini terjadi akibat proses-proses gramatikal yang terjadi pada kata tersebut, seperti pengimbuhan, pengulangan, dan pemajumukan. Contohnya, pada kata eat. Let's eat this tonight. Kata ini menggunakan eat. He already ate this. Menggunakan ate. Dan I've just eaten some fries. Menggunakan eaten. Yang pada hakikatnya eat memiliki arti yang sama. Namun pada pemakaiannya
mengalami perubahan. And then the next is morphemes. What is morphemes? Morphemes is the smallest part of a word that has its own meaning. There are two types of morphemes. The first one is free morphemes and then bound morphemes. What is free morphemes? Free morphemes is morphemes which can occur by themselves. For the example, happy, guitar, and the other. And then bound morphemes is morphemes which are always attached to something else. For the example, unhappy and guitarist. The word unhappy, it has two morphemes. Un is bound morphemes and happy is free morphemes. And then guitarists also have two morphemes. Guitar is free morphemes and is it called bound morphemes. And then the next is lexeme. Lexeme is a set of forms with grammatical affixes. For the example, word go, goes, going, gone, and went. These are forms of the lexeme go. And the other example is find, finds, finding. Nah, these are forms of the lexeme find. Thank you. The next is homonymy and polysemy. The definition of lexeme. A lexeme is conjunction of form and meaning. The form is very easy to determine. In writing, it is a sequence of letters, and in speech, a sequence of phoneme. But meaning is more difficult to determine. In homonymy, such as a bank, a financial institution, and bank the ends of dream. Pengucapan dan ejaannya tuh sama, tetapi dia nggak sama dan identik, tetapi nggak ada hubungannya antara kedua kata itu tuh tidak berhubungan. Terus ada kata lain kayak stick and steak, stick sama stick. Kalau stick yang satunya itu artinya kan daging panggang gitu ya. Kalau yang satunya stick itu bisa artinya taruhan atau pasak. Jadi mereka berdua tuh katanya pengucapannya sama, cuman dalam artian mereka nggak ada hubungannya, nggak, artinya dari dua kata itu tuh nggak berhubungan satu sama lain. Di bahasa Inggris juga memiliki yang namanya homograph. Jadi the meaning of homograph is two words that have different pronunciation but the same spelling. For the example like bow. Bow itu bisa diartikan dengan busur, bisa juga diartikan dengan kayak hormat dalam di orang Jepang, orang Korea, orang Cina itu loh, yang membengkokkan tubuhnya sebagai bentuk salam hormat. Polysemious lexeme have several apparently related meaning. The non-head, for example. Jadi kayak kepala, contohnya kayak kata benda kepala. Jadi tuh kayak kita bisa, dalam arti kita bisa berbicara dengan tentang kepala seseorang atau kepala perusahaan atau kepala meja atau kepala tempat tidur dan lain-lain. Tapi kalau diartikan dalam, if we take the anatomical reference as the basic one, the other meaning can be as derived from the basic one, either reflecting the general shape of the human head or more abstractly the relation of the head to rest of the body. Dictionary records the distinction between polysemy and homonymy by making a polysemous item a single dictionary entry and making homonymous lexeme two or more separate entries. Producer of dictionaries
often make a designation in this regard on the basis of etymology, which is not necessarily relevant, and in fact spirited entries are unnecessary in some instances when two lexems have a common origin. Contohnya kayak from pupil, for example, has two different sense, part of eye and school child. Cerita ini tuh memiliki asal yang sama, kata tersebut tuh memiliki asal yang sama, tetapi saat ini tuh mereka secara semantik tuh nggak terkait gitu. Begitu juga dengan kata kerja dari to poach. Yang satu tuh memiliki arti cara memasak dengan air, dan satu lagi definisinya adalah untuk berburu hewan di tanahnya orang lain gitu. Dan artinya itu tuh tapi sekarang tuh mereka artinya berjauhan, dan semua kamus tuh memperlakukannya secara homonimin dengan daftaran sepisah gitu. The distinction between homonymy and polysemy, it is not an easy one to make. Two lexems, either identical in form or not, but relatedness of meaning is not a matter of yes or no. It is a matter of more or less. Teman-teman bisa lihat contoh di bawah ini pada kalimat yang menggunakan kata kerja as. Pada kalimat pertama kan, Fred asked Betty where his cupware. Berikutnya, Fred asked Donna if she had seen his cup. Dan kalimat terakhir, Fred asked Charles to have him find his cup. Pada kalimat pertama dan kedua itu memiliki arti tentang permintaan informasi. Sama aja kayak di mana tongkat golf saya, Betty? Atau enggak, pernahkah Anda melihat golf saya? Seperti itu. Pada kalimat yang terakhir yang Fred asked Charles to have him find his club itu bukan permintaan informasi, tapi dia permintaan untuk melakukan tindakan tertentu. Sama aja kayak bantu saya menemukan club saya, Charles, seperti itu. Dan untuk bagian permintaan tindakan ini akan dipelajari lebih lanjut pada bab 9. Now, do we have two homonymous verbs as, or is three just one verb which happen to have two meanings? Before deciding, it may be useful to look at the correspondence in 6 languages related to English, 3 Germanic, and 3 Romance. If this display shows anything, we can quote that English as is polysemous verb that corresponds to two different verbs in some other language. Konteksnya adalah bahwa kata tanya ini terjadi untuk menentukan informasi atau meminta bantuan. Homonyms belong to different lexical categories and therefore don't give rise to ambiguity. Example, since is a form of the verb see, while since is an unrelated noun. With is a plural noun which concrete reference. With is a singular noun, rather abstract in nature, and so on. Ambiguity occurs also because a longer linguistic form has a literal sense and figurative sense. Contohnya pada kalimat di bawah ini yaitu there's a skeleton in our closet. Kalimat itu juga bisa diartikan bahwasanya ada peristiwa malang yang dirasakan oleh keluarga. Jadi ada peristiwa yang tidak bisa diceritakan oleh ke orang lain, hanya untuk rahasia keluarga. Dengan makna ini, there's a skeleton in our closet itu artinya satu leksem dengan arti literal, meaning it appears comprised of several lexems. The next is lexical ambiguity. Lexical ambiguity is a writing error that occurs when a sentence contains a word that has more than one meaning.
This problem, which is also called semantic ambiguity, obscures the writer's intent and confuses the reader. Lexical ambiguity is sometimes used intentionally to create a pun, which is a play on words, often to be funny. Jadi, materi selanjutnya yaitu lexical ambiguity atau ambiguitas leksikal. Ambiguitas leksikal ini adalah kesalahan penulisan yang terjadi ketika sebuah kalimat mengandung kata yang memiliki lebih dari satu makna. Masalah ini yang juga disebut ambiguitas semantik, mengaburkan maksud penulis dan membingungkan pembaca. Ambiguitas leksikal terkadang digunakan dengan sengaja untuk membuat permainan kata-kata, yang merupakan permainan kata seringkali untuk menjadi lucu. Nah, jadi lexical ambiguity ini seperti kita ketahui kata-kata yang memiliki makna ganda. Misalnya, for example, I saw bats. Dari contoh barusan, I saw bats, the short simple sentence could be interpreted in 4 different ways. Nah, jadi kata I saw bats tadi bisa memiliki 4 makna. Yang pertama, I used a tool with a sharp blade to slice through baseball bats. Nah, makna pertama I saw bats itu yaitu saya menggunakan sebuah benda yang tajam dengan pisau tajam untuk memotong tongkat baseball. Kata saw di sini adalah kata kerja seperti memotong atau menggergaji. Nah, itu makna pertama dari kata I saw bats tersebut. Dan yang kedua, I viewed some nocturnal flying mammals. Saya melihat terbang yang bekerja saat malam hari. Nah, kita tahu kan kalau bats itu dalam arti hewan itu adalah kelelawar. Nah, makna keduanya yaitu saya melihat kelelawar. Bats sebagai kelelawar, bukan sebagai tongkat baseball. Arti ketiga yaitu I viewed baseball bats. Saya melihat tongkat baseball. Dan yang terakhir yaitu I use a tool with a sharp blade to slice through nocturnal flying mammals. Nah, dan makna terakhir yaitu saya menggunakan alat yang memiliki pisau tajam untuk memotong kelelawar. Nah, jadi itu adalah lexical ambiguity di mana satu kalimat itu memiliki banyak makna. Seperti I saw bats ini. Itulah yang disebut dengan lexical ambiguity. Sentence meaning. What sentence meaning is? First, the meaning of a sentence derives from the meanings of its constituent lexemes and from the grammatical meanings it contains. Second, at least if the sentence is a statement. If you know the meaning of the sentence, you know what conditions are necessary in the world for that sentence to be true. In semantic, we are not interested in institution or hints, but we are interested in the instances when the language of the message implicated some additional meaning that account for our inference. Third, conditional semantics is the study of meaning through a consideration of the condition that must exist for a sentence to be true, and how the truth of one sentence relates to the truth or falsity of other sentence. For example, one day I was called by mom from downstairs. When I got there, I just realized that my mom wasn't at home. Was called by mom and realized that my mom wasn't at home, implying there was someone else who called me that day. Okay, that's all explanation about the dimension of meaning. I hope you guys understand with our explanation. Thank you for your attention.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.